nama anak kita, dan doa apa yang kita inginkan untuk anak itu. Karena ya kita masih punya Allah. Ujung dari ilmu sebenarnya adalah akhlak. Anak yang membuli diajak dialog. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz yang masuk ya. Pertama dari Ibu Ifah Ummu Muhammad ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ilmu shagir itu contohnya seperti apa dan ilmu kabir itu yang seperti apa? Monggo Ustaz. Terkait ilmu kecil sebelum ilmu besar, ini jadi setiap ilmu itu ibarat satu bangunan atau satu pohon ya. Jadi ilmu itu ada pondasi, ada tembok atau tiang, kemudian nanti ada atap. Jadi ilmu itu begitu. Atau kalau bahasa pohonnya ada akar, ada batang, nanti ada cabang. Belajar ilmu dari kecil sampai besar ini, kalau bahasa bangunan dari pondasi dulu sampai nanti atap. Bahasa pohonnya dari akar itu sampai nanti cabang. Ilmu bahasa Arab misalnya. Bahasa Arab itu akarnya anak mengetahui kosakata. Ini akar. Kemudian nanti ada bangunan namanya nahwu dan sorof, atau batangnya begitu. Nahwu dan sorof. Nanti balaghah atap. Orang kalau belajar langsung balaghah, nggak paham, bukan karena dia bodoh, tapi tahapannya yang salah. Lompat tadi. Nah itu setiap ilmu itu ada. Contoh fikih juga. Fikih ibarat satu pohon, dia ada akarnya, ada batangnya, nanti ada cabang. Nah belajarnya apa? Iya, mulai dari akar dulu. Fikih yang simple. Dan ulama sudah menyusun itu ya. Contoh kalau dalam mazhab Syafi'i ada Ar-Risalatul Jami'ah. Itu akarnya. Ada Safinatun Najah, ada akarnya. Nah ini akar kemudian nanti muncul. Batangnya apa? Matan Abi Syuja. Kemudian ada syarahnya. Ya, misalnya Fathul Qorib. Ada syarah yang lebih luas lagi. Ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Sampai kemudian misalnya Minhajut Thalibin dengan syarahnya yang itu sudah cabang kemana-mana. Sampai itu bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi di sini. Nah, pentingnya sigharul ilm atau ilmu yang kecil tadi, ini semacam induk. Ini akan jadi induk. Untuk menghafal induk lebih mudah. Sementara cabang itu tidak terbatas. Ibarat pohon, batang kan mungkin satu. Atau mungkin ada batang yang besar dari kecil sudah cabang 2. Tapi kan besar itu. Tapi bisa siapa yang bisa menghitung dahan dan ranting sampai semuanya? Nah, bisa ngitungnya. Maka ulama itu sudah membuat matan. Bukan mantan. Matan. Ya. Kemudian nanti matan ini ada syarah. Ini syarah semakin besar. Syarahnya juga beda-beda. Ada yang syarah sederhana, syarah sedang, ada syarah yang luas. Nanti ada hasyiah. Ini ulama sudah membuat demikian. Nah, orang kalau belajar misalnya fikih Syafi'i kok langsung bacanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Contoh. Ini ya enggak paham dan mungkin enggak selesai. Kemungkinan besar enggak selesai. Kenapa? Bukan karena bodoh. Salah tahapan. Akidah juga begitu, ibarat pohon. Ada akar yang harus dipelajari dulu. Dan itu biasanya matan yang simpel. Baru nanti ada syarah yang lebih. Kemudian sampai cabang-cabang. Di situ kemudian ada khilaf. Orang pertama belajar akidah langsung belajar khilaf. Bisa murtad mungkin dia. Nggak jadi masuk Islam. Oh kayak gini toh ternyata banyak sekte. Rukun iman. Baru nanti belajar terus. Bertahap. Nah bertahap ini yang dimaksud dengan ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. Dan ini semuanya kita umat Islam ini punya khazanah keilmuan yang sangat-sangat
besar sekali. Allah. Ya. Baik, itu tadi ya jawaban Ustadz tentang ilmu yang shogir dan kabir ya Ustadz ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, dari Ibu Fatimah ya. Beliau bertanya, kalau yang ada sekarang kan sekolah atau lembaga pendidikan itu ya tadi yang Ustadz sampaikan kurikulum ya. Jadi bercampur ya, belum selesai satu materi atau satu ilmu, tapi ada banyak ilmu tapi dikit-dikit. Nanti naik baru ada tambahnya kadarnya seperti itu Ustadz. Yang beliau tanyakan apakah yang seperti ini juga bisa bermanfaat untuk pendidikan anak atau mungkin ngakalinya gimana gitu Ustadz, biar anak juga tetap dapat ininya ilmunya. Kalau saya anggap bahwa memang ujian kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ujian kita yang hari ini kita sulit untuk mendapatkan solusi kalau itu adalah di sekolah-sekolah umum. Karena memang menyelisihi kaidah dalam belajar. Silakan baca Muqaddimah Ibnu Khaldun juga di situ tentang bab fasal tentang bagaimana sih cara belajar. Itu silakan dicek. Itu selalu saja para ulama itu belajar, bahkan belajar apapun sebenarnya, itu satu persatu. Karena bayi kembar itu pun keluarnya satu-satu. Tidak bisa keluar lahir sekaligus itu. Tidak bisa. Sekali lagi ini ujian kita para orang tua yang ya kalau obsesi saya, bagaimana umat Islam itu punya lembaga pendidikan independen untuk kita mendesain, dan pendidikan yang paling bagus itu dampingkan dengan pakar, selesai. Ini kalau di bahasa literasi Arab disebut mulazamah ya. Tidak mesti dalam urusan agama ya. Orang ingin belajar misalnya mekanik, sudah tempelkan saja anak ini dengan pakar di mekanik, dia akan belajar tiap hari itu, dia akan jadi lihai. Nah ini memang nanti produk anak ketika belajar banyak hal dalam satu waktu sedikit-sedikit, ya jadinya ngerti banyak tapi tidak mendalam. Sedikit-sedikit juga, dan sangat mungkin menjadi orang yang memang tidak punya hak berbicara di bidang itu. Nah, dia nggak spesialis, dia ngerti banyak hal tapi hanya sedikit dan tidak mendalam, yang akhirnya dia tidak memiliki hak untuk berbicara di bidang itu. Allah alam, karena memang ini yang terjadi. Yang perlu kita proses adalah bagaimana kita punya suatu independensi dalam memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang memang menerapkan apa yang mungkin ditawarkan oleh Imam Zarnuji, apa yang ditulis di Ibnu Khaldun misalnya tentang mukadimahnya. Ini PR kita bersama. Wallahu a'lam. Ya ini kembali ke pilihan dari orang tua ya. Karena memang sebenarnya ada juga alternatif pendidikan yang mungkin tidak mainstream Ustadz ya. Itu dia Ustadz ya, saya jadi ingat. Kenapa sih orang sudah belajar misalnya di sekolah, kenapa harus kursus lagi? Kenapa harus ke bimbel lagi? Kenapa sekolah nggak dibuat kayak bimbel saja? Sehingga tidak double biaya, double waktu. Kenapa ini nggak terpikir? Terus bimbel kenapa laris? Simpel, terus fokus. Nah, simpel dan fokus itulah sebenarnya. Makanya kenapa sekolah tidak dibuat kayak bimbel? Sehingga waktu ngirit, biaya juga ngirit. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya di sekolah juga dari pagi jam 7, bahkan mungkin berangkat dari rumah jam 6. Nanti asar baru pulang. Sudah kusut, betul-betul kusut. Itu tuh mau belajar apa coba? Itu habis itu tambah les. Ini opo yo melebu gitu. Apa masuk gitu ke budayanya. Nah, belajar itu kalau yang ditawarkan oleh Imam Zarnuji itu memang sebentar-sebentar, sedikit-sedikit saja. Tapi tiap hari. Itu lagi. Jadi kita ketika belajar itu, kemarin kita membahas, kemarin bukan pekan lalu. Itu pun sudah ditumbuk dengan macam-macam, enggak? Atau kalau pekan lalu juga nggak masuk karena sakit, 2 pekan lalu kita sudah membahas. Itu kan sudah lupa semua. Nah, belajar misalnya 1 pekan ada 15 mata pelajaran. Ini mau mengulang bagaimana, mau mendalami juga bagaimana. Dan
Ya itu yang terjadi di banyak lembaga pendidikan yang yo wajar kalau 12 tahun ujungnya pilok-pilokan tok. Ya, kalau ujungnya cuma begitu ngapain kita butuh waktu 12 tahun dengan biaya yang cukup mahal dalam Baik. Ya, iya. Itu pilihan sulit memang. ya, sulit sekali memang Saat hari ini ini. ya. Saya bilang ujian kalau kita. Oke, ya orang tua ya ini berarti peran lagi orang tua tidak hanya mendidik atau menyerahkan kepada lembaga ya. Ya, Ya ya. harus tetap Ada pendampingan di rumah. pendampingan dan Ya. ada pengarahan juga dari orang tua ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini juga ya concern lah ya, lebih fokus lagi untuk putra-putrinya. Baik, untuk selanjutnya ini banyak sekali pertanyaan dan Masya Allah. kita sampai jam berapa Ustaz? Bisa Ustaz? Monggo. Panitianya. Saya nggak enak sama antum nih. Oh, enggak. Lanjut, saya pilih ya. Jadi nggak semuanya ya. Mohon maaf nanti kalau tidak semua pertanyaan bisa disampaikan atau dijawab. Baik, selanjutnya itu ada yang bertanya. Ini ada pengasuhan di pondok ini mungkin ustadz atau pengelola ya. Beliau bertanya, Bapak Adin ini ya. Bapak Adin bertanya bagaimana cara memberi hukuman kepada murid atau santri yang melakukan pembulian Ustadz, yang efektif bagaimana ya Ustadz? Iya, yang pertama kita perlu sampaikan tentang persahabatan. Ya, kalau di pesantren saya itu salah satu materi di MOS, masa orientasi santri, itu saya sampaikan tentang masalah persahabatan. Bahwa tenangnya satu angkatan, satu kelas, kompaknya mereka, saling bantu-membantu, kemudian lawannya saling menjatuhkan, saling bully, ini hanya akan membuat mereka gagal. Ini mulai dari MOS. Jadi materi MOS itu salah satunya adalah materi tentang persahabatan. Jadi bukan di pelonco MOS itu di apa istilahnya dia ospek ya. Bikin bodoh-bodoh Ustaz. Iya dibuat. Bukan. MOS itu adalah materi-materi dasar di mana kita menumbuhkan cinta ilmu, menumbuhkan kemudian persahabatan dalam satu angkatan, keutuhan mereka, saling membantu. Ya, ini mulai dari MOS. Kemudian yang berikutnya, nah ini terus-menerus harus diingatkan. Ketika ada bully terjadi, saran saya, anak yang membuli diajak dialog, diajak berbicara apa yang sudah dia lakukan untuk kawan-kawannya atau untuk satu orang kawannya yang mungkin dibully. Bukan dengan ceramah umum. Ceramah umum itu bisa jadi yang sedang kita sasar itu sedang izin ke kamar mandi, misalnya, atau sedang ngantuk, atau sedang tidak konsen, sehingga nasihat kita tidak mengena pada sasaran. Maka kalau sudah jelas siapa yang membuli, panggil saja. Ke rumah kamu ngapain? Gitu ya. Kamu mau menang sendiri. Ya, semua anak di sini punya hak perlindungan dari saya. Kamu membuli dia punya hak perlindungan dari saya. Hentikan atau kamu pulang. Karena konsep pendidikan di sekolah saya begini-begini. Disampaikanlah, Ustazah. Sampaikan kepada anak itu, karena itu akan sangat membuat tidak nyaman ya dalam nih. Ketika itu masih terjadi juga, nasihat sudah beberapa kali kita sampaikan, kita libatkan orang tua. Panggil orang tua, kita hadirkan, kita pertemukan dengan anaknya dan kita sampaikan apa yang terjadi. Kalau sudah sama orang tua, ini kalau di tahapan saya ini sudah peringatan terakhir. Kalau itu mengulangi lagi, berarti sudah harus pulang. Karena apa? Ini yang sangat mengganggu. Mungkin ini hanya satu, tapi akan dia membawa kawan-kawannya, mengajak kawan-kawannya dan seterusnya. Ini akan sangat berpengaruh. Ini penyakit ini diamputasi saja. Allah. Oke, ya. Baik, kemudian ya Ustadz nih, nambah lagi ya. Ini kalau kita belajar atau kita ngaji sama ada
majelis taklim gitu Ustadz ya. Dan ternyata kita temui bahwa Ustadz atau murabi atau Guru. pengampunya, gurunya ini mesti juga kan ada kekurangannya Ustadz ya. Ya. Dan kita kayaknya merasa nggak ngeh gitu, maksudnya kurang sreg gitu Ustadz. Ini bagaimana kita menyikapinya gitu Ustadz? Iya, makanya memang dari awal tawaran dari Imam Besar Luci, sebelum kita memilih guru atau memilih sekolah atau memilih majelis taklim, kita perlu melakukan observasi dulu. Sehingga ketika kita sudah menentukan, mestinya kita tetap komitmen untuk berada di majelis itu. Ya, kalaupun memang sudah tidak sreg, bagus dengan pamit. Nah, ini secara adab ya. Secara adab pamit, Ustadz, ini mungkin dengan cara yang seperti apalah, sekiranya tidak menyinggung perasaan beliau. Tapi tadi mestinya dilakukan dari awal itu observasi, sehingga ketika kita sudah memilih itu pilihan yang berdasar sebuah pemantauan, penelitian. Kalaupun memang di tengah kemudian tidak sreg, bagus Ustadz, saya tidak bisa hadir lagi karena satu alasan mungkin kita sampaikan. Pamit itu akan lebih bagus dan mungkin Ustadz juga akan legowo menerimanya. Allah. Tapi kalau sekiranya memang akan menyampaikan, terkait tentunya tidak sreg itu macam-macam Ustadz ya. Apakah karena sikapnya, atau mungkin materinya, atau apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kita. Nah ini kita perlu, tentunya itu mesti dilihat ya. Mungkin errornya sebenarnya ada di kita, bukan di Ustadznya. Nah itu kan juga bisa lihat. Berarti kalau misalnya errornya ada di kita, kitanya yang mengubah gitu. Allah. Baik ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga, mungkin banyak juga yang ada beberapa tadi ini yang hampir sama ya. Ini yang saya bacakan dari Mami ya. Beliau bertanya, dari kecil sudah diajarkan adab ya, sopan santun, akhlak dan gitu. Tapi ternyata setelah anak mulai remaja ya, mulai punya pergaulan sendiri, apalagi sekarang ada namanya internet, smartphone ya, media sosial, ini anak mulai berubah. Bagaimana nih Ustadz untuk bagi orang tua untuk mendidik kembali gitu Ustadz? Iya. Pendidikan tidak ada habisnya Bapak Ibu. Ini tanggung jawab yang terus menerus. Tidak ada kata bahwa pada usia tertentu kita sudah selesai. Tidak ada. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW, meskipun Fatimah itu sudah menikah dengan Ali, tapi kadang membangunkan beliau juga, ya, membangunkan sholat malam dan seterusnya. Artinya beliau masih tetap mendidik ya. Ini yang pertama harus kita lakukan, tetap memantau. Kemudian dari tahapan kecil sudah dididik. Kemudian, nah pemilihan bahwa kita memberikan gadget kepada anak ini juga perlu kita lihat. Artinya kalaupun perubahan itu karena gadget, terus gadget juga kita sendiri yang belikan, kuota kita juga yang belikan, kan berarti kita juga yang berperan. Nah maksud saya, ketika kita membelikan, perlu ada sebuah rambu-rambu, ada pesan-pesan, ya. Meskipun kalau bisa, itu anak ndak usah punya gadget. Meskipun kayaknya nggak mungkin Ustadz hari ini. Ya silahkan, itu orang tua ya pilihan ya. Kalau saya memilih untuk anak-anak saya sendiri, saya sudah bangun komitmen. Nanti aja kamu punya HP sendiri itu di usia kuliah. Itu kalau saya, itu pilihan sekali lagi. Kalau memang nggak bisa, berarti harus ada satu kontrol. Karena itu sudah bukan rahasia lagi bahwa anak bisa mengakses apapun, baik syahwat maupun syubhat. Sudah kita bekali apa anak kita, sehingga kita merasa aman memberikan gadget kepada anak. Kita sudah membekali apa? Apa yang dia akses? Maka sesekali kita perlu cek historinya. Oh, dia sudah bisa menghapus histori, Ustaz. Oke, gimana caranya? Ya memang ya tantangannya seperti itu ketika kita juga ya membelikan dia. Tapi setidaknya kita tahu. Mungkin kita menyimpan nomornya sehingga kita tahu statusnya. Kita berteman di Facebooknya misalnya atau di Instagramnya sehingga kita juga bisa memantau apa sih yang dia akses. Teman-temannya siapa saja dan seterusnya. Ketika kita dapati bahwa itu tidak baik, ya harus ada nasihat. Kalau itu juga sudah dilakukan, segalanya sudah dilakukan,
kok ternyata anak juga masih juga menyeleweng dari yang semestinya, ya hidayah milik Allah. Kita guru, kita orang tua, kewajibannya memproses pendidikan, adapun hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kita memprosesnya harus maksimal. Jangan kita baru nasihati sekali kemudian sudahlah, hidayah kan milik Allah. Sekali tidak cukup. Nuh alaihi salam itu beliau mengatakan inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya, malam dan siang. Ya harus cerewet memang kita ke anak-anak, tapi tentunya disesuaikan dengan umur, dengan usia anak. Kemudian cara menegur juga disesuaikan. Kita tahu bahwa para pakar kan membagi ya, ada 7 tahun pertama, ada 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun ketiga sudah dialog, bukan doktrin lagi. Dialog, diajak ngobrol. Ya sejajar lah ya dalam memposisikan diri kita. Dengan upaya yang seperti itu, kemudian yang terakhir adalah dengan didoakan. Nah, ketika kita mendapati anak itu, toh nama yang kita sematkan untuk anak itu juga nama yang dari kita. Disebut namanya dalam doa-doa mustajab kita, di waktu-waktu mustajab kita sebut mana anak kita, dan kita sebutkan juga apa yang kita mintakan kepada Allah gitu ya. Anak ini mungkin kecanduan game, berarti kita minta ya Allah cabut kesukaannya kepada game. Sebut nama anak kita dan doa apa yang kita inginkan untuk anak itu. Karena ya kita masih punya Allah. Nah, artinya kita belajar parenting, kita belajar ilmu mendidik seperti ini. Jangan sampai kemudian kita mengandalkan kemampuan kita. Kita lupakan Allah. Tidak, kita sertakan Allah dalam mendidikan anak. Dengan cara apa ya? Dengan cara doa-doa yang tulus dari kita. Sebut nama. Ya, ini penting untuk kita mintakan kepada Allah. Itu. Baik, ya mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya sendiri. Saya pernah mendengar ungkapan bahwa orang yang ahli berilmu itu kalau tidak memiliki adab itu mudaratnya akan lebih besar, ya daripada ya mungkin soal sopan santun ya yang mungkin kurang dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang ahli itu nanti ya kalau dia tidak memiliki adab-adabnya sebagai pemilik ilmu nanti mudaratnya akan besar. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Iya, kembali pada pembahasan tadi bahwa ujung dari ilmu sebenarnya adalah akhlak. Ujung dari ilmu adalah akhlak. Artinya kalau ilmu tidak menghasilkan akhlak, itu ilmunya bukan cahaya. Maka perkataan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalaupun ada orang bermaksiat kok pinter, artinya dia tidak punya adab kok pinter, maka bisa dipastikan ilmunya bukan ilmu yang berupa cahaya, tapi bisa jadi itu nanti bermadharat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bahkan murid-muridnya atau masyarakat sekitarnya. Nah, ini sudah jaminan ya. Maka ketika kita mengharapkan ilmu kita menjadi cahaya, ilmu anak kita, ilmu anak didik kita menjadi cahaya, maka harus dihiasi dengan adab dan dengan akhlak, terutama akhlak kepada Allah ya. Akhlak kepada Allah. Salah satu yang diangkat oleh Imam Zarnuji dalam kitab ini adalah tentang al-kibr, tentang kesombongan. Yang itu sangat bertentangan dengan keberkahan ilmu. Beliau menyitir satu syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Bahwa ilmu itu akan menyerang, artinya menyerang itu kan berarti dia tidak akan berkawan ya. Menyerang seorang pemuda yang sombong sebagaimana air, karena seringkali kalau di dalam Islam itu ilmu itu diibaratkan dengan air ya. Maka kalau di bahasa kita kan menimba ilmu ya. Nimba itu kan ember ya, timba itu kan ember.
menimba ilmu itu. Ya kalau dulu itu orang butuh air itu menimba, jadi datang ke sumur. Hari ini air yang datang ke rumah kita. Pakai pipa-pipa pump ya. Maka ya memang keberkahannya juga berbeda Ustaz. Jadi ada guru-guru yang justru datang ke muridnya, misalnya begitu kan. Pakai privat dan seterusnya. Ini memang tetap keberkahannya berbeda Ustaz. Ini seperti air yang tidak, dia akan menyerang tempat yang lebih tinggi. Nggak mungkin kan air mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Maka memang adab bahwa seorang thalibul ilmi rendah hati, harus tawadhu ya kepada siapapun. Ketika ini dilanggar, ini sudah. Kalaupun punya ilmu, itu ilmunya tidak akan menjadi cahaya. Dan itu tadi bahasa antum, itu akan menjadi mudarat untuk dirinya atau untuk keluarganya atau untuk masyarakat sekitarnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi bisa kita bayangkan ya, kenapa kita punya pemimpin atau mungkin penguasa atau mungkin pejabat tidak mendiskreditkan ini ya, tapi kita rasakan ya, maksudnya bisa dibayangkan kalau orang tidak berada atau tidak punya akhlak dalam mengelola atau memanfaatkan ilmunya, mungkin akan terjadi kerusakan yang besar ya. Ya. Kalau dia jadi ilmuwan ataupun jadi dokter atau mungkin jadi jadi pejabat ya, itu bisa merugikan banyak orang seperti itu. Jadi tugas kita bersama ya, kalau ada yang jadi orang tua, ada jadi guru, bagaimana kita mencetak generasi-generasi yang menyadari ya posisinya sebagai pemilik ilmu ya, kalau nanti dia ahli bisa bermanfaat dan sebagainya, itu yang jadi bahasan utama saja yang di buku Ta'limut Ta'lim ini insyaallah ya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah baca ya, silakan dibaca ya. Mungkin nanti kalau perlu ada kelasnya juga kita buatkan insyaallah ya. Atau mungkin ada pernyataan penutup Ustaz untuk kajian malam hari ini. Ya, kita kayaknya udah mau selesai. Sudah selesai ya. Barakallahu fikum. Kalau saya untuk statement terakhir sebelum kita tutup, bahwa memang ini pekerjaan para nabi, artinya pendidikan ini menempati satu posisi yang strategis. Ya, boleh umur kita terbatas, tapi ketika kita bisa mendidik generasi itu, kita akan punya umur kedua, umur ketiga. Ada ini motivasi untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Yuk kita ilmui pekerjaan dan profesi kita ini, sehingga kita bisa menyiapkan generasi kuat yang harapannya Bapak Ibu sekalian, kita sowan kepada Allah, kita menghadap kepada Allah itu dalam keadaan tenang, meninggalkan anak-anak yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Yakub yang diceritakan dalam Al-Qur'an, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yang ditanyakan oleh Yakub kepada anak-anaknya itu adalah ma ta'buduna min ba'di. Kalian itu akan nyembah siapa setelah aku meninggal? Tapi Yakub berhasil dalam pendidikannya. Anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah sesembahanmu, sesembahan kakek nenekmu. Ilahaka wa ilaha abaik. Ini menunjukkan bahwa mereka mengenal Allah karena ayahnya. Dan ini menjadi penting sekali untuk kita didik anak-anak kita menjadi generasi yang kuat dalam ruhiyah, mental, ilmu, juga dalam keterampilan. Berat, tapi itu harus dilakukan untuk jaminan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Itu saja. Ya. Syukran barakallahu fikum Ustaz atas penyampaiannya tadi tentang buku ini, dan belum selesai ya tadi ya. Mungkin banyak yang belum terbahas ya tadi ya, 1 jam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, silakan nanti bisa dibaca di bukunya ya, Ta'limut Ta'lim ini yang untuk dewasa ya. Banyak syairnya, indah sekali ya. Kemudian juga yang untuk anak-anak juga ada. Ini sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi, pas sekali untuk disampaikan dia di orientasi ya, tahun ajaran baru gitu ya. Silakan nanti mungkin bisa diulang di murojaah, bagaimana bisa disampaikan ke murid, ditanamkan ya. Mungkin nggak cuma sekali, mungkin setiap tahun boleh, silakan ya, untuk terus diulang bagaimana jadi seorang pelajar sebagai pemilik ilmu dan sebagainya. Bisa disimak sendiri nanti. Dan untuk yang buku ini ya,
Ini sekarang sedang pre-order ya. Silakan ya, dengan harga terbaik bisa dimiliki ya. Ini belum ada di pasar ya, jadi dipesan dulu. Silakan yang hadir bisa pesan ke reseller yang membagikan link kajian pada malam hari ini. Ya, begitu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di majelis online kajian selanjutnya. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan dan penyampaian masih banyak sekali kekurangannya. Saya akhiri dulu dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.